Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Menur Garut. Pada saat pagi hari ini, kita mau sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama kembali lagi untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama buka dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kisah Para Rasul ayat yang ke-14, pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang-orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ketika kita melihat kisah di sini, yaitu tentang dua rasul yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus, atau kedua rasul ini diutus untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus di suatu kota yang bernama Ikonium, di mana di sana mereka memberi pengajaran tentang kebenaran. Bila kita melihat, kita sudah membaca ayat-ayatnya, di mana di sana orang-orang Yahudi bahkan orang-orang Yunani menjadi percaya, namun sebagian dari orang-orang Yahudi tidak mau mempercayakan tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus atau tentang pemberitaan Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul tersebut. Nah, di mana namun kedua rasul itu, ketika mereka ditolak, ketika mereka tidak diterima oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya, yang belum mau menerima, yang belum mengenal Allah dengan baik, yang belum mengenal Allah dengan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran, orang-orang Yahudi tidak menerima pengajaran tersebut, dan rasul itu tidak pernah menyerah untuk memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka tetap terus mengabarkan Injil. Mereka tetap terus memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mau mendengarkan tentang Injil tersebut. Dengan beraninya mereka terus mengajar, padahal mereka sudah tahu kedua rasul ini, yaitu Barnabas dan Paulus dan Barnabas, mereka sudah tahu bahwa mereka tidak diterima di kota Ikonium itu oleh orang-orang Yahudi yang tidak mau mendengar pengajaran-pengajaran tentang kebenaran. Namun mereka tidak menyerah. Mereka terus memberi pengajaran tersebut. Mereka dengan beraninya mereka memberikan materi tentang kebenaran. Nah, meskipun mereka tidak disenangi, meskipun mereka tidak disukai, mereka tetap memberi ajaran yang baik, yang benar kepada orang-orang yang mau mendengarkannya. Nah, bahkan saking orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima pengajaran tersebut, mereka melakukan kejahatan terhadap kedua rasul ini. Mereka melempari kedua rasul ini dengan batu. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Karena apa? Karena mereka bahkan seperti saya katakan tadi, rasul ini tidak menyerah. Karena apa? Karena mereka tahu, di ayat yang ketiga tadi kita sudah baca, mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Karena apa? Ketika Tuhan yang mengutus, maka di situ juga Tuhan yang pasti akan menyertai mereka untuk melakukan atau untuk memberitakan Injil tentang kebenaran. Apa yang dapat kita pelajari dari kedua rasul ini? Yaitu memang tidak mudah untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya orang-orang di sekitar kita saja, tidak semua orang bisa menerima tentang Yesus Kristus. Namun ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita melibatkan Tuhan, dan ketika Tuhan yang mengutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita yakinlah, kita berjalanlah dengan iman seperti kedua rasul ini. Mereka berani untuk melangkah karena mereka tahu bahwa
ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang ketiga bagian B, di sana dikatakan bahwa mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari sebagai orang-orang percaya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita melihat ayat-ayat selanjutnya, di sana kedua rasul tersebut dijahati sama seperti sebelumnya. Mereka dijahati, mereka dihajar, mereka dilempari dengan batu, namun mereka tidak menyerah untuk melakukan pemberitaan Injil tersebut. Ketika mereka diperlakukan seperti itu oleh orang-orang di kota Ikonium, maka mereka menyingkirkan diri atau berpindah ke kota yang sebelah kota Ikonium itu, yaitu ke kota Listra. Di mana apakah di sana kedua rasul ini tidak dijahati lagi? Apakah di sana mereka memberitakan Injil dengan keadaan yang tenang-tenang saja? Tentu tidak. Tentunya ada hal yang mereka alami lagi, ada hal yang mereka jalani lagi, yaitu proses yang mereka jalani saat mereka memberitakan Injil di kota Listra itu. Mereka juga tidak disenangi, tidak diterima oleh orang-orang di sana. Karena apa? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan pada saat mereka memberitakan Injil di kota Listra tersebut, mereka menemukan seorang laki-laki yang mengalami keadaan yang sakit, yaitu lumpuh. Disitulah mereka menunjukkan bahwa ketika mereka melakukan pekerjaan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Lewat kehidupan orang yang lumpuh tersebut, mujizat terjadi. Dan orang-orang di kota Listra melihat keajaiban dan kuasa Tuhan bekerja. Namun ketika mereka melihat kesembuhan terjadi, apakah mereka masih menerima kedua rasul ini, yaitu Paulus dan Barnabas? Tentu tidak. Malah mereka melakukan penyembahan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kita melihat di ayat yang ke-12 di sana, Barnabas mereka sebut Leus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan banyak orang dan kepada rasul-rasul tersebut. Begitu kejamnya orang-orang di kota Listra. Hal yang sama yang dialami oleh rasul tersebut. Di kota Ikonium mereka mengalami hal yang sama. Di kota Listra mereka mengalami hal yang sama. Apakah kedua rasul ini menyerah? Seperti saya katakan tadi, tidak. Mereka tidak menyerah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang seharusnya menerima tentang kebenaran tersebut. Nah, jika kita melihat lagi di ayat yang ke-14, di sana kedua rasul ini berkata bahwa mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Itu tujuan mereka memberitakan Injil di kota Ikonium dan di kota Listra, untuk memberitahukan bahwa menyampaikan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan mereka seperti mereka mempersembahkan persembahan-persembahan yang tidak seharusnya mereka persembahkan kepada kedua rasul ini. Mereka memberikan pengajaran yang benar kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, namun kita melihat ada yang menolak pengajaran tersebut. Nah, kemudian ketika mereka setelah mereka dari kota Listra, mereka kembali lagi ke kota. Bila kita juga melihat di pasal yang sebelumnya, di situ di kota Antioquia, di mana Paulus, di ayat yang ke-21 dikatakan, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid,
Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Kedua rasul ini kembali untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memberitakan kebenaran, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, seperti kedua rasul ini, mereka disertai, mereka dituntun sehingga kabar kebenaran tentang Yesus Kristus itu tersampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua.